Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam. Perkenalan, nama saya Muhammad Nur Bani Yusuf, NIM 2023 31260 dari kelas Keamanan Cyber F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah isu tentang serangan cyber di Bank BSI yang terjadi beberapa tahun lalu. Latar belakang dan konteks kasus, kita harus sadar kalau bank zaman sekarang itu bukan cuma gedung tempat simpan duit, tapi bank sekarang itu raksasa teknologi. Masalahnya pas semua jadi digital seperti kris dan segala macam, risiko lumpuh jadi makin nyata. Di industri keamanan ada istilah konvergensi IT dan OT, artinya sistem bisnis bank dan infrastruktur operasinya kayak ATM dan data center makin nyambung. Jadi kalau satu kena, semua bisa keseret. Nah, ini jadi celah besar kalau di era digital saat ini. Kronologi insiden BSI Mei 2023. Pada tanggal 8, sistem itu mati secara nasional. Mulai dari ATM dan mobile banking tidak bisa narik tunai, tidak bisa transfer segala macam. Awalnya sih dibilang cuma maintenance, tapi tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi kayak tiba-tiba gitu. Terus akhirnya 5 hari kemudian pada tanggal 13 Mei 2023 diumumkan kalau Lockbit 3.0 itu jadi penyebabnya, mereka muncul ke publik dan ngaku kalau mereka yang retas. Nah, untuk data yang mereka curi itu mereka klaim sebesar 1,5 TB termasuk data sensitif nasabah dan karyawan. Kan itu kan bahaya banget, ada data PIN dan segala macam. Butuh waktu sekitar 5 hari untuk pemulihan layanan di seluruh Indonesia. 5 hari itu lumayan lama ya untuk di Indonesia, apalagi banking gitu kan, karena untuk transaksi segala macam. Terus karakteristik dari ransomware Lockbit 3.0 sendiri. Nah, apa sih Lockbit 3.0 itu? Intinya mereka tuh pakai teknik double extraction. Jadi skenario-nya gini. Pertama, data dikunci supaya sistematik. Kedua, data dicuri buat dijadiin sandra. Dan institusi itu disuruh bayar kalau mau dapetin data itunya lagi, mau dapetin apa kunci dari enkripsinya itu. Kalau nggak bayar, data nasabah bakal disebar di dark web. Itu kan bisa bahaya banget karena data rekening dan PIN itu bisa diakses ya orang yang beli datanya gitu loh nanti. Terus selain itu mereka jago banget yang namanya lateral movement. Jadi satu kali masuk komputer admin mereka bisa jalan-jalan ke seluruh sistem banknya itu loh. Terus juga ada ransomware as a service di mana pengembang itu menyediakan platform afiliasi. Jadi siapa aja itu bisa meluncurkan serangan yang terorganisir gitu loh. Mereka bisa pakai jasanya gitu. Terus dampak terhadap sektor perbankan itu 5 hari kelumpuhan ekonomi Aceh. Karena kan Aceh ini daerah wilayah khusus gitu ya, loh, yang Islamnya masih kental yang syari. Jadi bank syariah tuh emang bener-bener bank utama di daerah sana. Terus ada 15 juta data nasabah bocor. Terus kalau rata-rata kerugian global tuh dari serangan ransomware itu biasanya sekitar 6 juta dolar per kejadian. Tapi yang paling mahal dari sini tuh trustnya, karena orang-orang mulai nggak percaya gitu kan. Karena yang awal maintenance tapi 5 hari apa sama sekali nggak bisa dipakai. Ternyata data kita nggak aman ternyata gitu loh. Nah, analisis keamanan kenapa gagal keamanannya? Nah, kenapa bisa tembus itu kita nemuin 3 titik lemah. Pertama, tidak adanya segmentasi. Jadi jaringan bank itu tuh kayak rumah, tapi nggak ada kamar atau ruangan, jadi sekali masuk tuh bisa kemana aja karena nggak ada pintunya, bisa ke dapur atau kamar utama, jadi benar-benar bisa kemana aja. Yang kedua, kegagalan deteksi. Jadi hackernya itu udah ngedep lama di sistem tapi nggak ketahuan, mereka udah masuk dari lama, mereka udah nyari-nyari data yang penting. Ketiga, silo management. Orang itu fokus mendata rahasia tapi kurang mikirin ketersediaan layanan operasional. Itu tuh bikin bencana buat sistem kritis, kayak karena kan yang penting dari bank sendiri itu kan operasionalnya. Nah, solusi strategis rangka kerja global. Sebagai langkah preventif di masa depan, institusi perbankan perlu mengadopsi standar internasional IEC 62443. Prinsip utama yang harus diimplementasikan adalah konsep zone dan conduit.
Dengan metode ini, jaringan perbankan nggak lagi dilihat sebagai satu kesatuan besar, melainkan dibagi ke dalam zona-zona terisolasi, misal zona ATM, zona core banking, dan zona bisnis. Hal ini penting untuk melokalisasi dampak. Jadi kalau satu zona infeksi, yang lain tuh masih aman gitu loh. Nggak merambat ke infrastruktur lainnya. Terus yang berikutnya, NIST Framework dengan penekanan pada fungsi deteksi berbasis kecerdasan buatan untuk merespon anomali secara real time. Yang ketiga, arsitektur Zero Trust juga jadi wajib di mana setiap akses harus melalui proses verifikasi berkelanjutan. Nah, kalau semua kerangka tadi sudah dilakukan, jangan lupa juga buat punya isolated backup. Cadangan data yang nggak nyambung ke internet atau jaringan utama, biar kalau udah kekunci hacker, kita masih punya data backup yang aman gitu loh. Jadi langsung operasional, bisa jalan lagi walaupun agak ada rollback data sedikit. Nah, sebagai kesimpulan utama dari studi kasus ini, kita harus memahami bahwa keamanan siber perbankan itu bukan masalah kerahasiaan data, melainkan masalah ketersediaan layanan kritis yang berdampak pada stabilitas ekonomi. Insiden BS ini mengingatkan bahwa konvergensi digital tanpa protek yang memadai akan menciptakan risiko yang sistemik. Ketahanan cyber atau cyber resilience kini menjadi aset strategis perusahaan yang paling berharga, terutama di zaman sekarang di mana serangan makin masif gitu. Terus rekomendasi final mencakup 4 poin strategis. Yang pertama, harmonisasi regulasi pemerintah terkait standar keamanan infrastruktur kritis. Yang kedua, peningkatan investasi pada teknologi deteksi dini. Ketiga, penghapusan ego sektoral antara tim IT dan tim operasional. Dan keempat, pelaksanaan simulasi serangan secara rutin atau red teaming. Dengan langkah-langkah ini kita bisa membangun fondasi keamanan yang lebih tangguh di masa depan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.